Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para penonton setia dari Cakrawala Podcast. Saya Alung, host favorit kalian semua di sini. Saya seperti biasa di episode-episode sebelumnya ingin membahas soal-soal kerajaan pada zaman dahulu. Lebih tepatnya di episode kali ini saya ingin membahas salah satu kerajaan yang sangat berperan penting di Pulau Sumatera, lebih tepatnya Aceh. Dan nama dari kerajaan tersebut adalah Kerajaan Samudra Pasai, dan saya ingin mewawancari tiga tokoh yang sangat berperan penting pada kerajaan tersebut. Lalu kita sambut sekarang dari tiga tokoh tersebut. Oke, para penonton setia dari Cakrawala Podcast, kali ini saya sudah memperkenalkan kepada kalian bahwasanya saya telah mengundang tiga tokoh yang sangat berperan penting pada kerajaan Samudra Pasai. Dan ini dia ada tokoh dari Bapak Sultan Merasilu, yang kedua ada Bapak Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, dan yang terakhir ada Bapak Sultan Muhammad Az-Zahir. Oke, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab setelah kita masuk ke sesi perkenalan. Dan di sini sebelum saya mulai ke sesi tanya jawab yang lebih tepatnya, saya ingin menanyakan kabar-kabar kepada bapak-bapak di sini. Apa kabar bapak semua di sini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Oke, kali ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab yang sangat intensif. Baik, pertanyaan ini untuk Bapak Merasilu. Sebelumnya Bapak Merasilu ini dikenal sebagai Bapak Malik Al-Saleh. Lalu alasan Bapak ini untuk mendirikan kerajaan ini di pertengahan abad ke-13 dan mengapa lokasi tersebut sangat krusial bagi perkembangan Islam? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ulung. Dan ya benar sekali, nama saya dulu adalah Sultan Malik Al-Saleh. Dan lalu diganti menjadi Sultan Merasin. Dan kenapa saya memilih untuk mendirikan kerajaan di lokasi tersebut? Karena lokasinya yang sangat strategis. Karena itu diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Bausungan dan juga Sungai Pasai. Yang itu membuat kami, Kerajaan Samudra Pasai, mampu menguasai Selat Malaka yang saat itu menjadi jalur perdagangan dunia. Dan di situ kami mengekspor sutra, kapur barus, dan lain-lain yang saat itu dibutuhkan sekali untuk perekonomian dunia. Baik Bapak, terima kasih banyak telah menjawab pertanyaan saya yang sangat bermanfaat bagi saya sendiri sebagai host dan para penonton setia dari Cakrawala Podcast. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak yang telah mencetak sejarah menjadi raja pimpinan utama di Kerajaan Samudra Pasai. Dan pertanyaannya, alasan mengapa Bapak pada zaman dahulu itu, lebih tepatnya di zaman Kerajaan Samudra Pasai mendapatkan gelar Sultan pada zaman itu. Bisa Bapak jelaskan? Terima kasih Mas Alung atas pertanyaannya. Betul sekali, saya dulu adalah pemimpin dari Kerajaan Samudra Pasai. Saya pemimpin pertama. Dan pemirsa akrab memanggil saya dengan nama Sultan Malik Al-Saleh atau lebih akrab lagi Sultan Nurhasilu. Nah, ini menandakan perpindahan dari masa Hindu-Buddha ke masa Islam di daerah Sumatera, tepatnya di daerah Aceh. Nah, untuk asal-usul dari sebutan Sultan sendiri, ini berawal dari masuknya agama Islam ke Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Sultan ini adalah penguasa atau monarki tertinggi kekuasaan. Sultan sendiri juga diambil dari nama abstrak kekuasaan pada zaman-zaman kerajaan itu. Maka dari itu, makanya kerajaan-kerajaan Islam di zaman itu banyak memakai sebutan atau nama sultan bagi rajanya. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Bapak Sultan Malik Al-Saleh atau kerap dikenal sebagai Bapak Sultan Merasilu yang telah melontarkan jawaban-jawaban yang sangat berbobot. Baik, sekarang kita masuk ke segmen inovasi dan mata uang. Baik, untuk pertanyaannya kepada Bapak Sultan Muhammad Az-Zahir, Anda dulu itu dikenal sebagai raja yang memberikan inovasi sebagai transaksi. Dan itu sangat besar pada zamannya tersebut. Lalu apa saja yang Bapak perkenalkan pada zaman dahulu, bisa langsung dijelaskan? Betul sekali Mas Alung. Pada tahun 1297, saya pertama kali memperkenalkan mata uang koin atau dirham sebagai mata uang resmi. Koin ini berdiameter 10 mm dan berat 0,6 gram. Di sisi yang pertama itu tertulis nama saya dan di sisi lain tertulis Al-Sultan Al-Adil sebagai pengingat bahwa pemimpin harus
adil terhadap rakyatnya. Terima kasih banyak atas jawabannya yang sangat lebih dari kata cukup, Bapak Sultan Muhammad Az-Zahir, dan saat memberi wawasan kepada saya sendiri dan pemirsa Cakrawala Podcast. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin tahu nih Pak, alasannya Bapak mendirikan Kerajaan Samudra Pasai ini tuh bagaimana sih alasannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Waktu didirikannya kerajaan ini lebih tepatnya pada abad ke-13 dan didirikan oleh Bapak Sultan Maurasilo. Alasannya didirikan kerajaan ini karena pada zaman dahulu kerajaan ini sebagai pemersatu satu wilayah dengan wilayah lainnya dan memiliki lokasi yang strategis sebagai sarana perdagangan. Terima kasih atas jawabannya yang sangat berbobot dan sangat bermanfaat bagi saya dan pemirsa penonton setia dari podcast Cakrawala. Baik, pada segmen kedua ini kita sudah mengakhiri dengan Bapak Muhammad Az-Zahir. Lalu kita masuk ke segmen terakhir atau segmen ketiga, yaitu Puncak Kejayaan dan Perdagangan Global. Untuk Bapak Sultan Mahmud Al-Malik Al-Zahir, pertanyaannya adalah, di masa kepemimpinan Anda, Samudra Pasai mencapai puncak kemajuan sebagai kerajaan-kerajaan dagang. Bagaimana situasinya pada saat itu? Lalu jelaskan untuk Bapak Sultan Mahmud Az-Zahir. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Alung, sangat ramai. Bahkan pedagang Cina dan India singgah untuk membeli rempah-rempah. Dan kami para pedagang lokal tidak perlu jauh-jauh membeli ke Cina karena pusatnya sudah ada di Pasar Pasai. Kami menjadi pusat terbesar ekonomi di dunia. Terima kasih banyak untuk Bapak Sultan Mahmud Malik Al-Zahir yang telah memberikan jawaban yang sangat berbobot dan bermanfaat bagi saya lebih tepatnya dan para penonton-penonton setia dari Cakrawala Podcast. Untuk pertanyaan terakhir di segmen pembahasan tadi kita, yaitu adalah yaitu bagaimana pada zaman dahulu Kerajaan Samudra Pasai ini bisa runtuh. Bisa dijelaskan untuk Bapak Sultan Malik Az-Zahir? Terima kasih Mas Alung atas pertanyaannya. Kerajaan runtuh pada masa Sultan Zain al-Abidin akibat serangan Portugis yang iri dengan kemajuan dagangnya. Memanfaatkan situasi politik yang melemah, Sultan dari Darussalam akhirnya mengambil alih kekuasaan pada tahun 1521. Terima kasih banyak atas jawabannya kepada Bapak Mahmud Malik Al-Zahir. Baik, kita sudah mengakhiri sesi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada 3 tokoh yang sangat hebat pada episode podcast Cakrawala ini. Saya Galur Simanunggar selaku host pada podcast Cakrawala ini izin mengundurkan diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.